Dunia Islam hari ini menghadapi tantangan besar. Di satu sisi, kita memiliki populasi lebih dari 2 miliar jiwa yang tersebar di berbagai belahan dunia. Namun di sisi lain, umat Islam sering terlihat terpecah belah, baik karena faktor politik, mazhab, maupun kepentingan ekonomi. Pertanyaannya, mengapa konflik di dunia Islam terus berulang? Dan apakah masih ada peluang untuk bersatu? Mari kita bahas bersama dalam tema kali ini, konflik di dunia Islam antara perpecahan dan persatuan. Sebelum dilanjut ke pembahasan, jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Akar sejarah perpecahan. Sejarah Islam sejak wafatnya Rasulullah SAW sudah diwarnai perbedaan. Perpecahan besar pertama muncul pada peristiwa politik, yaitu sengketa siapa yang berhak memimpin umat setelah beliau wafat. Dari sinilah kemudian muncul perbedaan antara kelompok Sunni dan Syiah. Perbedaan itu awalnya bersifat politik, namun seiring waktu melebar menjadi perbedaan teologi, budaya hingga akhirnya berpengaruh pada geopolitik dunia Islam hingga hari ini. Faktor politik dan kekuasaan. Banyak konflik di dunia Islam yang sebenarnya bukan sekedar masalah agama, melainkan perebutan kekuasaan. Misalnya, perang di Suriah, konflik di Yaman, hingga ketegangan di Irak. Di balik itu semua, ada perebutan pengaruh antara negara-negara besar seperti Arab Saudi, Iran, dan Turki. Perbedaan ideologi dan kepentingan geopolitik seringkali lebih dominan dibandingkan nilai ukhuwah Islamiyah. Akibatnya, umat Islam sendiri yang menjadi korban dari perebutan kepentingan tersebut. Peran negara-negara asing. Tidak bisa dipungkiri, intervensi negara asing menjadi salah satu faktor utama konflik di dunia Islam. Negara-negara besar kerap menjadi wilayah Muslim sebagai ajang perebutan pengaruh, terutama karena kekayaan sumber daya alam seperti minyak dan gas. Contohnya, invasi Amerika ke Irak pada tahun 2003 yang hingga kini meninggalkan luka mendalam dan melahirkan kelompok-kelompok radikal. Begitu juga konflik berkepanjangan di Palestina yang terus dipengaruhi oleh kepentingan global. Perbedaan mazhab dan ideologi. Selain faktor politik, perbedaan mazhab juga kerap dijadikan alasan perpecahan. Sunni dan Syiah misalnya, sering terlibat ketegangan di berbagai negara. Padahal, perbedaan dalam Islam seharusnya dipahami sebagai kekayaan intelektual, bukan pemicu peperangan. Ironisnya, musuh-musuh Islam sering memanfaatkan perbedaan ini untuk memperlemah kekuatan umat. Dampak perpecahan bagi umat. Akibat perpecahan yang terus terjadi, umat Islam sering menjadi korban paling besar. Kehancuran ekonomi, runtuhnya infrastruktur, hingga munculnya jutaan pengungsi adalah realitas pahit yang dihadapi banyak negara Muslim. Selain itu, citra Islam di mata dunia juga sering terdistorsi, seakan-akan Islam identik dengan konflik dan kekerasan. Padahal hakikat Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Upaya mencari persatuan. Meski konflik masih terjadi, ada juga upaya besar untuk menyatukan umat. Organisasi seperti Organisasi Kerjasama Islam, OKI, Forum Ulama Internasional, hingga gerakan dakwah lintas negara menjadi langkah positif dalam menguatkan ukhuwah Islamiyah. Selain itu, banyak generasi muda Muslim yang kini sadar bahwa musuh utama bukanlah perbedaan mazhab, melainkan kebodohan, korupsi, dan penjajahan modern yang menguasai sumber daya umat. Harapan persatuan umat Islam. Islam pernah berjaya ketika umatnya bersatu, seperti di era Khilafah Abbasiyah atau Andalusia. Kini, dengan kemajuan teknologi dan komunikasi, peluang untuk menyatukan umat justru semakin terbuka lebar. Umat Islam bisa bersatu dalam bidang ekonomi halal, pendidikan, riset teknologi, hingga solidaritas untuk Palestina. Jika potensi besar ini digunakan dengan baik, dunia Islam tidak hanya bisa keluar dari konflik, tapi juga kembali menjadi peradaban yang memimpin dunia. Saudara-saudaraku, setelah kita menelusuri sejarah panjang perpecahan umat Islam, melihat bagaimana politik, ideologi, bahkan intervensi asing ikut memperkeruh keadaan, satu hal yang jelas tampak di depan mata. Dunia Islam hari ini sedang berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, kita menyaksikan luka yang begitu dalam, perang saudara, jutaan pengungsi, kemiskinan, hingga stigma negatif terhadap Islam yang terus digencarkan media. Tetapi di sisi lain, kita juga melihat harapan besar generasi muda Muslim yang mulai sadar. Kesadaran akan pentingnya ekonomi halal serta solidaritas global yang kian tumbuh, terutama dalam isu Palestina. Pertanyaannya, mau dibawa kemana arah umat Islam di masa depan?
Sejarah mengajarkan kepada kita bahwa umat Islam pernah mencapai puncak kejayaan ketika bersatu. Di era Andalusia misalnya, ilmu pengetahuan berkembang pesat, seni dan budaya mencapai tingkat tinggi. Bahkan Eropa sendiri berutang banyak kepada peradaban Islam. Begitu juga pada masa Abbasiyah, Baghdad menjadi pusat ilmu dunia. Tapi ketika perpecahan mulai muncul, ketika kepentingan politik dan ambisi pribadi mengalahkan semangat ukhuwah, maka perlahan-lahan peradaban Islam runtuh. Penjajahan Barat kemudian masuk, menguasai tanah-tanah Muslim, membagi-bagi wilayah dengan garis di peta, dan akhirnya meninggalkan kita dalam keadaan terpecah seperti sekarang. Sejarah ini seharusnya menjadi cermin. Jika dulu umat Islam runtuh karena perpecahan, apakah kita akan mengulang kesalahan yang sama di abad modern ini? Lihatlah hari ini, Suriah hancur oleh perang yang tak kunjung usai. Yaman luluh lantak oleh konflik. Irak masih bergelut dengan ketidakstabilan, dan Afghanistan belum lepas dari luka panjang. Palestina masih dijajah, Rohingya tertindas, dan umat Islam di berbagai penjuru dunia sering jadi korban diskriminasi. Semua ini menunjukkan bahwa perpecahan bukan hanya persoalan teologi atau politik semata, tapi soal nyawa manusia, soal masa depan anak-anak Muslim yang lahir tanpa kepastian. Dan lebih menyedihkan lagi, seringkali konflik di dunia Islam justru diperparah oleh campur tangan asing yang memanfaatkan kelemahan kita. Mereka tahu, selama umat Islam sibuk berkonflik, mereka bisa bebas menguasai sumber daya, mengendalikan politik, dan mendikte arah masa depan negeri-negeri Muslim. Namun, bukan berarti semua gelap. Justru di tengah kegelapan itu, selalu ada cahaya harapan. Kita bisa lihat bagaimana isu Palestina menyatukan umat Islam lintas mazhab dan negara. Saat saudara-saudara kita di Gaza diserang, jutaan Muslim dari berbagai belahan dunia turun ke jalan, menggalang bantuan, mendoakan, dan menyuarakan solidaritas. Itu bukti bahwa persatuan masih mungkin terwujud. Di bidang ekonomi, tren halal semakin mendunia. Makanan halal, pariwisata halal, hingga keuangan syariah kini menjadi industri global bernilai triliunan dolar. Ini bisa menjadi salah satu sarana nyata untuk menyatukan umat dalam satu ekosistem ekonomi yang kuat. Selain itu, teknologi digital dan media sosial juga membuka peluang besar. Generasi muda Muslim kini bisa menjadi saling terhubung, berdiskusi, belajar, dan membangun solidaritas tanpa batas negara. Dulu, umat Islam terpisah oleh jarak, tapi kini kita justru bisa lebih dekat dari sebelumnya. Semoga Allah memberikan kekuatan, hikmah, dan kesabaran untuk menjadi bagian dari generasi yang menyatukan, bukan memecah belah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan share video ini jika menurut kamu video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.